Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lenisa Yulia Vita, NRP 3124640042, kelas STRLC. Di sini saya akan mempresentasikan pemodelan klasifikasi pada data Student Performance Data.jsp. Langkah pertama yang dilakukan yaitu load set, di mana pada tahap ini dataset dimuat dan ditampilkan untuk melihat struktur awal. Dataset yang digunakan ini berisi data performa siswa seperti nilai akademik, kehadiran, partisipasi, dan yang lainnya. Kemudian setelah load data, proses yang selanjutnya yaitu exploratory data analysis atau EDA. Proses ini dilakukan untuk memahami struktur pola, hubungan, dan anomali dalam data sebelum masuk ke tahap pemodelan. Pada kasus ini, proses EDA yang digunakan yaitu melihat data, melihat struktur dataset yang menampilkan jumlah baris dan kolom, mengetahui tipe data, dan mengecek apakah data ini terdapat missing value atau data yang hilang. Kemudian selanjutnya, melihat nilai minimum, maksimum, dan rata-rata dan penyebaran data. Selain itu, proses pada EDA ini melihat distribusi kolom JPA dengan yang divisualisasikan melalui diagram, sehingga dapat dinilai apakah data terdistribusi dengan normal, miring ke kiri atau ke kanan, atau ada outlier. Target pada atau label pada dataset ini yang ingin diprediksi adalah kolom grade class, yaitu klasifikasi performa siswa ke dalam kategori tertentu. Mengetahui distribusi kelas target grade class dan mengecek apakah datanya itu imbalance atau jumlah kelas tidak seimbang. Kemudian mengetahui seberapa kuat hubungan antar fitur numerik dan mencari fitur yang mungkin berpengaruh terhadap target. Di sini menggunakan heatmap untuk melihat korelasi antar fitur numerik, sehingga outputnya bisa dilihat bahwa dataset tersebut menunjukkan 2.392 data siswa dengan 15 fitur kolom. Dan pada dataset ini tidak terdapat missing value. Kemudian dari deskripsi statistik diketahui bahwa rata-rata usia siswa itu 16 tahun dan rata-rata GPA-nya yaitu 1,91 dari skala 0 sampai dengan 4. Kemudian sebagian besar siswa memiliki grade kelas tertinggi yaitu 4. Grafik GPA ini menunjukkan distribusi mendekati normal, namun sedikit miring ke kanan.
JPA dan partisipasi cukup berkorelasi terhadap grade class meskipun grade class-nya tidak seimbang. Setelah melakukan EDA, proses selanjutnya yaitu proses normalisasi menggunakan standar scalar dan min-max scalar. Proses ini memisahkan data fitur dan label. Pada dataset ini, student ID dihilangkan karena tidak berpengaruh pada prediksi. Selanjutnya, data dibagi menjadi train data dan test data agar distribusi kelas tetap seimbang. Setelah itu, melakukan normalisasi dengan standar scalar dan min-max scalar. Normalisasi ini digunakan untuk menormalkan skala antar fitur agar setara, terutama karena beberapa algoritma yang digunakan seperti KNN dan neural network sangat sensitif terhadap perbedaan skala data. Standar scalar bekerja dengan mengubah data agar memiliki distribusi standar normal, sehingga cocok untuk algoritma yang berbasis jarak atau gradien. Sementara itu, min-max scalar mengubah data ke dalam rentang 0 hingga 1 yang berguna saat bentuk distribusi data ingin tetap dipertahankan dan model seperti neural network memerlukan input dalam rentang kecil untuk mempercepat konvergensi dan meningkatkan stabilitas pelatihan. Dengan normalisasi ini, kontribusi setiap fitur dalam model menjadi seimbang dan hasil prediksi bisa menjadi lebih akurat. Setelah melakukan normalisasi, proses selanjutnya itu proses klasifikasi menggunakan KNN, Gaussian, dan Simple Neural Network. Proses evaluasi ini dilakukan dengan dua metode scaling yang sudah dilakukan sebelumnya, yaitu standar scalar dan min-max scalar. Dengan standar scalar, akurasi model KNN lebih tinggi, sekitar 0,64, dan dengan menggunakan min-max scalar, akurasinya lebih rendah, sekitar 59%. Namun, nilai precision dan recall juga tinggi saat menggunakan standar scalar. Namun, model ini tetap menunjukkan performa rendah pada kelas minoritas. Selanjutnya, model Gaussian Naive Bayes menunjukkan hasil konsisten antara dua skala dengan akurasi 75%. Model ini cukup baik untuk mengenali kelas mayoritasnya, tetapi sangat rendah pada kelas 0 meskipun precision terlihat tinggi karena overfitting. Kemudian model Simple Neural Network memberikan performa terbaik dengan standar scalar. Akurasi mencapai 81%, sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan min-max scalar. Model ini memiliki F1 score tertinggi pada semua kelas dan sangat baik mengenali kelas mayoritas. Sehingga bisa diketahui bahwa model Simple Neural Network unggul dari segi akurasi dan stabilitas antar kelas. Standar scalar memberikan hasil yang lebih baik dibandingkan min-max scalar. Model Naive Bayes lebih unggul dalam kecepatan dan cukup stabil, namun lemah untuk kelas minoritas. Maka, pada dataset ini,
Simple Neural Network dengan data yang dinormalisasi menggunakan standar scalar menjadi pilihan terbaik karena memberikan akurasi dan F1 score tertinggi, serta distribusi prediksi yang seimbang. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.